Pernahkah kamu merasa ada yang salah dengan dunia ini? Seolah-olah ada bagian besar yang hilang dari memori kolektif kita sebagai manusia. Jangan percaya pada mereka yang mengatakan bahwa nenek moyang kita hanyalah orang-orang berbaju kulit binatang yang memahat batu dengan batu lainnya. Itu adalah penghinaan terhadap kecerdasan pencipta kita. Perhatikan baik-baik, di seluruh penjuru bumi, dari dataran tinggi Bolivia hingga pasir Mesir, kita menemukan artefak yang para ilmuwan sebut sebagai OPARTs, out of place artifacts. Benda-benda yang berada di tempat dan waktu yang salah. Mengapa ada logam murni yang tidak bisa berkarat terkubur di lapisan tanah jutaan tahun? Mengapa ada jejak kaki manusia yang menginjak trilobita, makhluk yang seharusnya punah sebelum manusia ada? Jawabannya sederhana, namun mengerikan. Sejarah kita bukanlah garis lurus. Sejarah kita adalah sebuah siklus, sebuah sistem yang telah mengalami hard reset berkali-kali. Kita sekarang merasa sangat hebat dengan internet, AI, dan roket kita. Namun tahukah kamu bahwa ribuan tahun lalu ada seorang manusia pilihan bernama Idris, atau yang dikenal sebagai Enoch di belahan dunia lain, yang telah diajarkan rahasia metalurgi, pergerakan bintang, hingga teknologi frekuensi langsung dari langit. Nabi Idris alaihi salam tidak hanya menulis di atas lembaran kulit, beliau adalah the first scientist, manusia pertama yang memegang pena dan memahami bahwa materi bisa diubah dengan pengetahuan yang tepat. Tapi kemana perginya semua teknologi itu? Mengapa tidak ada satupun mesin mereka yang tersisa di museum kita hari ini? Ataukah mesin-mesin itu sebenarnya ada di depan mata kita, namun kita terlalu buta untuk mengenalinya, karena kita sudah didoktrin untuk percaya bahwa itu hanyalah batu pemujaan. Perhatikan pola ini baik-baik. Sebelum banjir besar Nuh menyapu bersih permukaan bumi, peradaban manusia telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Mereka melampaui batas yang diizinkan. Mereka bermain dengan kode-kode alam semesta yang seharusnya tetap tersegel. Dan hari ini, anomali itu mulai muncul kembali ke permukaan, menantang setiap halaman buku sejarah yang kamu pelajari di sekolah. Jika mereka hanyalah manusia primitif, bagaimana mungkin mereka bisa memotong blok batu granit seberat 100 ton dengan presisi yang bahkan mesin CNC modern kita akan kesulitan untuk menirunya? Pegang pertanyaan itu, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sebuah tempat di Bolivia yang akan menghancurkan logika logistikmu selamanya. Tempat di mana batu-batu tidak dipahat, melainkan dicetak dengan teknologi yang hanya bisa kita impikan. Bagaimana jika mesin itu masih ada di sana, menunggu untuk dinyalakan kembali? Coba kamu perhatikan blok-blok batu ini. Ini bukan sembarang batu. Ini adalah andesit dan diorit. Di skala kekerasan material, hanya ada satu hal yang bisa memotong batu-batu ini dengan bersih. Intan. Tapi lihat lubang-lubang kecil yang presisi ini. Garis-garis lurus yang kedalamannya sama persis hingga hitungan milimeter. Jika kamu mencoba melakukannya dengan palu dan pahat perunggu, seperti yang dikatakan buku sejarahmu, batu itu akan hancur sebelum kamu sempat membuat garis pertama. Lalu, bagaimana mereka melakukannya? Gila kan? Ada sebuah rahasia yang sengaja dikubur. Di dalam literatur kuno yang dianggap dongeng, disebutkan bahwa kaum terdahulu tidak memotong batu. Mereka melunakannya. Mereka menggunakan frekuensi suara. Bayangkan, sebuah nada tertentu yang sanggup mengubah struktur atom batu yang keras menjadi seperti tanah liat yang empuk. Itulah sebabnya blok-blok di Pumapunku berbentuk seperti huruf H yang identik. Mereka bukan dipahat secara manual satu persatu. Mereka dicetak. Ini adalah produksi massal. Sebuah sistem interlocking seperti Lego raksasa. Dan disinilah sisi gelapnya muncul. Pengetahuan tentang frekuensi ini adalah bagian dari ilmu langit yang pernah diajarkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Namun, ketika manusia mulai merasa menjadi Tuhan, mereka menggunakan teknologi ini untuk membangun sesuatu yang menantang langit. Pumapunku tidak hancur karena dimakan waktu. Tempat ini hancur seperti terkena ledakan besar yang mencerai-beraikan blok batu seberat ratusan ton, seolah-olah mereka adalah mainan plastik. Seolah-olah seseorang dari atas sana menekan tombol delete secara paksa, karena peradaban ini sudah terlalu jauh melampaui batas. Tapi tunggu, kalau memang mereka punya teknologi sehebat itu untuk membangun, pastinya mereka juga punya teknologi untuk memetakan dunia ini kan?
Jangan kaget, karena di bagian berikutnya, aku akan menunjukkan padamu sebuah peta dari abad ke-16 yang menunjukkan Antartika tanpa es. Sesuatu yang baru bisa kita lihat dengan satelit radar modern di abad ke-20. Bagaimana mungkin seseorang di masa lalu tahu apa yang ada di bawah lapisan es setebal 2 km? Apakah mereka melihatnya dari langit? Atau apakah mereka yang memegang kendali atas es itu sendiri? Siapkan mentalmu, karena kita baru saja mulai menggali file yang seharusnya tetap terhapus. Di peta Piri Reis ini, dia menggambarkan garis pantai Antartika dengan akurasi yang sangat gila. Masalahnya cuma satu, dia menggambarnya tanpa es. Buku sejarahmu bilang Antartika baru ditemukan tahun 1820, dan sains bilang benua itu sudah tertutup es tebal selama jutaan tahun. Tapi peta ini membuktikan sebaliknya. Seseorang di masa lalu yang sangat jauh sudah memetakan daratan itu saat kondisinya masih hijau dan hangat. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana caranya? Piri Reis sendiri mengaku bahwa dia tidak mensurvei tempat itu sendirian. Dia menyalinnya dari peta-peta kuno yang berasal dari zaman Alexander Agung atau bahkan lebih tua lagi.